Ya, Bukan. Ini Bang Rafran sih. Bu bisa dijelaskan mengenai apa pemeriksaan hari ini itu apa sih terhadap Pak Yoris itu, Bu? Ini sih hanya penambahan BAP aja ya untuk apa kasus yang kemarin dilimpahkan ke sini, jadi hanya penambahan aja. Nggak begitu banyak sih. Lalu kemarin kan Bu ada 2 barang bukti yang diambil di rumah Pak Yoris itu gimana Pak? Atau hari Itu Ya, hari ini akan disiapkan ini, Bang. Berita ya, acara berita acaranya. sita dan penggeledahan. Jadi itu yang diambil tuh laptopnya Amel, juga handphonenya Yoris yang bekas dulu kejadian sebelum kejadian pembunuhan ya. Juga iPad ya, yang 3 aja sih. Untuk lebih kepentingan penyidikan sebenarnya, bukan arahnya Pak Yoris ini diarahin bakal tersangka, bukan. Sejauh ini sih yang kita tahu ya belum seperti itu. Hanya penambahan penyidikan aja, jadi diperlukan mungkin ada beberapa keterangan yang mungkin mau disinkronkan oleh penyidik sepertinya seperti itu. untuk Pak Yoris, Pak, ini kan udah 2 tahun lalu tersangka juga sudah ada begitu Pak, dan itu orang-orang dekat mungkin dari Pak Yoris sendiri seperti apa Pak? Dan akan kan besok juga ada prarekon gitu ya. Mungkin tanggapannya dari Pak Yoris. Airways, ya alhamdulillah pelaku itu udah ada ya, udah ditetapkan. Namun ada di sisi lain kan ada rasa kecewa juga ya, sedih juga. Ini pelaku ini mungkin orang terdekat juga seperti itu, apalagi ayah sendiri seperti itu. Ya, teman-teman. Terima kasih Pak, Bu, Kang Yoris, atur nuhun. Ya tuh mau makan di situ. Ya, mangga. Udah makan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah mengawal ini, masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, ini yang saya tayangkan adalah bagian daripada pengakuan yang dikatakan oleh Kang Yoris sendiri maupun oleh kuasa hukumnya, bahwa Kang Yoris juga memang mengaku ya, saat itu adalah kondisi saat polisi menggeledah rumahnya tanpa sepengetahuan pemilik rumahnya yang pastinya ya, tanpa janjian terlebih dahulu, bahwa yang diakuinya yang pertama atau yang diambilnya adalah laptop daripada Amel. Seperti kita tahu bahwa laptop Amel menjadi pertanyaan kita semuanya, kok laptop Amel kemana sih? Saat itu kan ada yang menyatakan bahwa laptop itu di Kang Yoris, kemudian ada yang menyatakan laptop itu ternyata adanya di Pak Wahyu, ada yang menyatakan bahwa sama orang lain lah, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian hari ini terjauh, bahkan diakuinya yang diambil saat penggeledahan itu adalah yang pertama laptop daripada Amel, atau seperti yang kita duga bahwa laptop tersebut adalah laptop yang juga digunakan untuk sebuah yayasan tersebut. Nah, akhirnya terjawab ya teman-teman, ini adalah terkait laptop. Yang kedua, bahwa yang diambilnya dan yang diakuinya juga saat penggeledahan diambil oleh polisi itu adalah handphone Kang Yoris sebelum atau saat sebelum eksekusi kedua korban. Barangkali di situ ada menuai bahwa sebuah kecurigaan, misalnya apakah kemudian dimatchingkan datanya dengan data-data yang lain, apakah misalkan HP Kang Yoris, WhatsApp-nya atau dan lain-lainnya, atau menyimpan sesuatu di dalam memori tersebut, misalnya dari sebuah WhatsApp, apakah benar Kang Yoris tersebut menghubungi misalkan orang-orang yang terkait dalam hal ini. Misalkan kita tahu bahwa Danu pagi itu tanggal 19 Juli itu kan disuruh oleh Kang Yoris tersebut ya teman-teman. Nah, apakah memang ada data-data itu dimensikan? Yang jelas begini, kenapa data itu sangat dibutuhkan dan kemudian diambil oleh pihak Polda Jabar
karena handphone tersebut yang diduga ada data-data penting yang krusial sehingga handphone tersebut diambilnya oleh pihak Polda Jabar. Begitu ya teman-teman. Artinya adalah ini juga sebuah jawaban dan terbukti nyata bahwa ini HP-nya Yoris akan dijadikan sebagai sebuah barang bukti. Dicari sebuah data yang matching dengan saksi-saksi yang lain. Apakah misalkan Kang Yoris menghubungi seseorang di luar siapa dan tersebut dan sebagainya. Baik, itu terjawab ya teman-teman. Juga selanjutnya bahwa ternyata yang kita cari juga, yang kita butuh jawabannya juga adalah ada yang namanya handphone, iPad, dan diambilnya dan diakuinya juga oleh Kang Yoris ya, diambil oleh Polda Jabar saat penggeledahan itu teman-teman ya. Saat penggeledahan kita tahu bahwa iPad itu seperti yang sudah tersebar di dalam sebuah media bahwa Amel itu memang juga kehilangan dari iPad-nya ya, iPad-nya, iPhone-nya, dan Samsung ya teman-teman, M12 itu. Nah, seperti kita tahu bahwa M12 memang belum ada kabar terkait itu, tetapi terkait iPad ini akhirnya ini terjawab bahwa penggeledahan ini yang dilakukan oleh Polda akhirnya mengambil 3 hal ya teman-teman. Yang pertama terjawab bahwa laptop ternyata ada di Kang Yoris. Sebuah indikasi atau dugaan bahwa laptop ini juga dipergunakan untuk pribadi Amel dan semua yayasan ini dugaannya. Maka ini nanti akan datanya dimatchingkan dengan data atau pembanding, data-data pembanding yang lainnya. Yang kedua sekali lagi adalah handphone Kang Yoris sesaat atau sebelum kejadian itu. Nah, hari ini atau kemarin diambil oleh Polda Jabar sebagai data pembanding dengan saksi-saksi yang lain. Ya, tidak tahu bahwa misalkan polisi butuh juga matching data, apakah malam itu siapa yang menghubunginya, kemudian di recover apakah data itu kemudian dikembalikan lagi. Pembanding ini yang kemudian sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian ya teman-teman. Yang ketiga juga kita tahu ini jawaban buat kita semuanya bahwa iPad itu ditemukan ternyata. Apakah ini adalah iPad yang kita cari, bahwa iPad-nya Amel? Mudah-mudahan iya atau betul adanya bahwa iPad ini adalah iPad yang kita cari, bahwa iPad ini adalah milik Amel. Dari ketiganya mudah-mudahan ada banyak hal yang memang ditemukan atau ada hal yang tidak sinkron dengan pembanding data yang lain sehingga kemudian akan menimbulkan sebuah potensi-potensi yang lain untuk menuju sebuah petunjuk atau barang bukti atau bahkan menuju alat bukti lagi ya teman-teman. Sehingga ini sangat krusial, ini sangat penting ya buat kita semuanya dalam rangka menunjang sebuah kasus Subang 2 tahun lebih lamanya tidak terungkap, tapi hari ini alhamdulillah berkat semua itu dan kawalan teman-teman akhirnya kasus ini juga menjadi terbongkar alhamdulillah. Baik teman-teman, itu saja dari saya Yahya Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.